Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai sistem hukum Indonesia dan hakikat makna etika. Saya Ega Sukmawati. Materi yang pertama mengenai sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan beberapa sistem hukum. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan dari hukum agama, hukum adat, dan hukum negara. Eropa, terutama Belanda, sebagai bangsa yang pernah menjajah Indonesia, Belanda berada di Indonesia sekitar 3,5 abad lamanya. Maka tidak heran apabila banyak peradaban mereka yang diwariskan termasuk sistem hukum. Salah satunya adalah peraturan-peraturan adat yang hidup dan bertahan hingga kini. Nilai-nilai hukum adat merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar, maka tidak heran apabila bangsa Indonesia juga menggunakan hukum agama, terutama Islam, sebagai pedoman dalam kehidupan dan juga menjadi sumber hukum Indonesia. Seiring dengan panjangnya sejarah terbentuknya bangsa ini, tentunya perjalanan sistem hukum yang dianut Indonesia juga ikut mengalami perubahan, seperti juga hukum sendiri meliputi berbagai peraturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang dapat disebut juga kaidah hukum, yakni peraturan-peraturan kemasyarakatan. Setiap orang harus mengikuti dan menaati peraturan dan terikat pada hukum. Sistem hukum bersifat mengikat dan menjadi dasar atau panduan untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kaidahnya. Terdapat ciri-ciri dan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Ciri tersebut adalah: 1. Terdapat perintah dan larangan. 2. Terdapat sanksi tegas bagi yang melanggar. 3. Perintah dan larangan harus ditaati untuk seluruh masyarakat. Persamaan dan perbedaan antara etika, etiket, moral, norma kesusilaan, kode etik, dan akhlak. Persamaan akhlak, etika, etiket, dan moral. 1. Etika dan etiket menyangkut perilaku manusia. 2. Akhlak, etika, dan moral mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat. 3. Akhlak, etika, moral merupakan prinsip atau aturan hidup. 4. Akhlak, etika, moral seseorang atau sekelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang memiliki setiap orang. Perbedaan antara akhlak dengan etika, moral, dan susila. 1. Etika bertolak ukur pada akal, pikiran, atau rasio. 2. Etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia, artinya cara yang ditentukan dan diharapkan dalam sebuah kalangan tertentu. 3. Etika bersifat pemikiran filosofis yang berada pada tataran konsep atau teoritas. 4. Akhlak berada pada tataran aplikatif dari suatu tindakan manusia sendiri, namun lebih mengacu pada barometer ajaran agama. Jadi etika Islam termasuk salah satu dari berbagai etika religius yang ada. Itu tidak lain adalah akhlak itu sendiri. 5. Susila adalah prinsip-prinsip yang menjadi landasan berpijak masyarakat, baik dalam tindakan maupun dalam tata cara berpikir, berdasarkan kearifan-kearifan lokal. Etika dinormatifkan. Etika normatif merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi paling menarik tentang masalah moral. Etika normatif dalam hal ini tidak bertindak sebagai penonton netral, seperti halnya dalam etika deskriptif, melainkan melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Filsuf etika normatif bukan sekedar melukiskan adat mengayau yang pernah terdapat dalam kebudayaan pada masa lalu, melainkan menolak adat tersebut karena bertentangan dengan martabat manusia. Kajian etika. Objek kajian etika adalah moralitas manusia. Moral sendiri merupakan salah satu norma sosial, atau meminjam istilah Hans Kelsen,
1970, halaman 60 sampai dengan 61. Moral adalah regulation of internal behavior. Jika moral merupakan suatu norma, maka dapat dipastikan moral mengandung nilai-nilai karena norma adalah konkretisasi dari nilai. Nilai adalah kualitas dan sesuatu yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan manusia, baik lahir maupun batin. Klasifikasi etika sebagai cabang filsafat. Pada dasarnya, etika merupakan cabang filsafat yang mengenakan refleksi serta metode pada tugas manusia dalam upaya menggali nilai-nilai moral atau menerjemahkan berbagai nilai itu ke dalam norma-norma dan menerapkan pada situasi kehidupan konkret. Sebagai ilmu etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan yang sedalam-dalamnya sebagai tugas tertentu. Bagi etika, ia mencari ukuran baik buruk bagi tingkah laku manusia. Sejarah etika. Secara historis, etika sebagai usaha filsafat lahir dari keambrukan tatanan moral di lingkungan kebudayaan Yunani 2500 tahun lalu. Karena pandangan-pandangan lama tentang baik dan buruk tidak lagi dipercaya, para filosof mempertanyakan kembali norma-norma dasar bagi kelakuan manusia. Beberapa tokoh filsafat dalam sejarah etika yaitu: 1. Etika muncul di kalangan murid Pitagoras. 2. Demokritos 460 sampai dengan 371 sebelum Masehi. 3. Sokrates 469 sampai dengan 399 sebelum Masehi. Plato 427 sebelum Masehi. Fungsi etika. Berikut ini ada 3 fungsi utama dari etika sebagai berikut. 1. Tempat untuk mendapatkan suatu orientasi kritis yang berhadapan di berbagai suatu moralitas yang membingungkan. 2. Dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan suatu berargumentasi secara rasional serta sangat kritis. 3. Untuk orientasi etis ini diperlukan di dalam mengambil suatu sikap yang wajar di dalam suasana pluralisme. Dan tujuan mempelajari etika untuk mendapatkan konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruk bagi semua manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Penilaian baik merupakan suatu hal dikatakan baik bila ia mendatangkan rahmat dan memberikan perasaan senang atau bahagia. Sesuatu dikatakan baik bila ia dihargai secara positif. Adapun penilaian buruk yaitu segala yang tercela. Perbuatan buruk berarti perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat yang berlaku. Mengkaji etika. Etika memiliki makna berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang penggunaan yang berada dari istilah tersebut. 1. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. 2. Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan, dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. 3. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya, etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan, ekspektasi, profesi, dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara profesional. Etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional, dan terhormat. Dunia modern. 1. Adanya pluralisme. Moral adalah suatu kenyataan sekarang ini bahwa kita hidup dalam zaman yang semakin pluralistik, tidak terkecuali dalam hal moralitas. 2. Timbulnya masalah-masalah etis baru. Ciri lain yang menandai zaman kita adalah timbul masalah-masalah etis baru, terutama yang disebabkan perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ilmu biomedis. 3. Munculnya kepedulian etis yang semakin universal. Cirinya adalah adanya suatu kepedulian etis yang semakin universal. 4. Hantaman gelombang
modernisasi, kita sekarang ini hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.